Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah digital konselor dan teman-teman yang saya banggakan. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Sesuai dengan agenda, kita akan melewati beberapa rangkaian acara, yaitu pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Saya harap penyampaian materi kali ini dapat dipahami oleh kita semua. Perkenalkan, nama saya Sefi Marsana Nabila, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi online pada kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu ada Cindy Azahra, Delia Julasari, Shalina Faliza, Tanti Indah, dan yang terakhir ada Kak Putri Syafira. Sejarah perkembangan konseling online. Seiring pesatnya perkembangan teknologi, layanan konseling ikut mengalir dalam arus perkembangan. Layanan konseling yang identik dengan tatap muka dan kombinasi bahasa tubuh bermetamorfosa menjadi layanan yang lebih fleksibel menggunakan basis media. Penggunaan media dalam layanan konseling bukanlah hal yang baru. Pada dekade tahun 1960-an, beberapa peneliti melakukan evolusi pada konseling individu yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan komputer. Program pertama yang dikembangkan oleh para ilmuwan BK diberi nama ELIZA. Program ELIZA diciptakan oleh Joseph Weizenbaum di Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat. Program ELIZA menyediakan layanan konseling individu yang dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus bertemu tatap muka dengan konselor. Proses konseling ELIZA dilakukan dengan cara konselor mencurahkan perasaannya di kolom yang disediakan oleh ELIZA. Program ELIZA akan merespon dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah yang dialami. Konselor seolah seperti sedang bercakap-cakap dengan konselor. Program ELIZA ini dikembangkan menggunakan teknik refleksi yang dipelopori oleh Charles Rogers, yang pada dasarnya saat konseling yang terjadi dalam konseling adalah konselor dibantu untuk menggali perasaannya sendiri. Program ELIZA untuk pertama kalinya diperkenalkan dalam International Conference on Computer Communication pada Oktober 1972. Rekaman sesi simulasi ELIZA di Universitas Stanford dan UCLA dipresentasikan kepada peserta konferensi. Pada konferensi tersebut, mencapai kesepakatan sebuah revolusi bahwa layanan konseling menggunakan komputer berpotensi untuk dikembangkan. Konselor dapat berkomunikasi konseling layaknya dengan konselor. Plato memiliki kelebihan dibanding dengan ELIZA. Pada program Plato dapat membantu konseling dalam membuat keputusan ketika terjebak dalam suatu pilihan. Program bekerja dengan cara memandu konseling membuat keputusan berdasarkan kata kunci yang diinput, yang pada masanya Plato dinilai program yang ramah dan membantu konseling secara online. Lalu, pada akhir 1980-an, terjadi perkembangan baru dari teknologi yang berdampak pada konseling berbasis komputer. Bergabungnya teknologi berupa internet dan Triple W atau World Wide Web memiliki dampak yang besar dalam dunia konseling. Internet sangat berpotensi untuk menciptakan infrastruktur baru dalam membangun komunikasi. Merespon kondisi tersebut, maka konselor mengambil kesempatan baik untuk memaksimalkan fungsi internet dalam memberikan layanan konseling. Layanan konseling merupakan komunikasi dalam jaringan yang sering disebut dengan komunikasi virtual. Istilah yang sering digunakan dalam memberikan layanan konseling secara virtual adalah konseling online. Istilah lain yang digunakan untuk menyebutnya, yang pertama ada cyber konseling, konseling web,
konseling maya, terapi elektronik, atau e-konseling. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu dekade 1990. Tahun 1993 terjadi evolusi layanan konseling online yang menawarkan konseling melalui internet. Van Goldberg mencoba merintis layanan konseling online dengan hubungan bilateral antar manusia, dinilai internet sudah memungkinkan untuk menjembatani komunikasi antar manusia dalam konseling. Goldberg menyediakan ruang obrolan secara online melalui internet. Dalam konseling ini, konseling memungkinkan untuk berkomunikasi dengan konselor, tidak lagi dengan komputer. Kesuksesan Goldberg dalam membangun layanan obrolan konseling secara online membuat ilmuwan lain tertarik. Penyedia layanan konseling online. Dari sebelumnya tahun 2000 sebanyak 300 situs web, Fakta mencatat sebanyak 44 layanan konseling online ditawarkan oleh pemerintah melalui website, pribadi maupun badan swasta. Menjamurnya tawaran konseling online didasarkan pada perubahan pola pikir konselor bahwa kemajuan teknologi bukan sebagai halangan namun menjadi potensi dan kemudahan. Layanan konseling online kala itu ditawarkan melalui beberapa modalitas. Modalitas pelayanan konseling online terbagi menjadi dua, yaitu melalui surat elektronik dan chat room. Modalitas yang pertama dijelaskan adalah surat elektronik. Melalui layanan surat elektronik, konseling dapat berbalas pesan dengan konselor langsung. Konseling menghubungi konselor melalui alamat email yang disediakan pada website. Melalui email, konseling dapat mencurahkan semua kegundahan dalam hati dan kerumitan masalahnya. Konselor membalas pesan yang telah dikirim oleh konseling kurang lebih 2-3 hari berikutnya. Modalitas kedua yang ditawarkan untuk layanan konseling online adalah chat room. Melalui modalitas ini, konseling dapat bertemu berinteraksi secara langsung, berbalas teks sinkron, mereka bertemu dalam ruang obrolan yang disediakan dalam situs web. Atau melalui pesan instan. Proses konseling berlangsung dalam ruang obrolan tersebut. Konseling dapat membuat janji meliputi hari dan waktu, sehingga secara intens konseling dan konselor dapat secara langsung berbalas obrolan. Pada website penyediaan layanan biasanya tercantum jadwal dari konselor, sehingga mempermudah konseling mengatur dan menyesuaikan jadwal konseling. Pola sistem layanan konseling online yaitu konseling membuat janji, hadir saat sesi berlangsung, dan membayar jasa jika ada. Dalam waktu yang hampir bersamaan, peningkatan efisiensi teknologi memungkinkan layanan konseling online dilakukan menggunakan video conference, penambahan perangkat pada komputer berupa kamera atau webcam kemungkinan. Hal tersebut telah menjawab tantangan bahwa layanan online memiliki keterbatasan berupa tidak dapat menampilkan mimik dan gestur konseli dan konselor. Biasanya, konselor memberikan tawaran modalitas yang akan digunakan agar konseling merasa nyaman dalam layanan konseling online. Selain peningkatan layanan dalam perspektif modalitas yang digunakan, kualitas konselor dalam memberikan layanan juga mendapat perhatian. Sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang konseling online di Inggris Raya menawarkan pelatihan bagi konselor online. Pada website penyedia layanan biasanya tercantum jadwal dari konselor, sehingga mempermudah konseli untuk mengatur dan menyesuaikan jadwal konseling. Pola sistem layanan konseling online yaitu konseli membuat janji, hadir saat sesi berlangsung, dan membayar jasa jika ada. Dalam waktu yang hampir bersamaan, peningkatan efisiensi teknologi memungkinkan layanan konseling online dilakukan menggunakan video conference. Penambahan perangkat pada komputer berupa kamera atau webcam memungkinkan konseling dilakukan tatap muka secara virtual. Konselor dapat memilih tingkatan dalam pelatihan yaitu tingkat dasar, lanjut, dan terampil. Peserta akan mendapatkan sertifikat pelatihan yang dilegalkan oleh Counseling and Psychotherapy Central Working Body. Bahkan agar peserta melakukan terampil dalam melakukan konseling online, sesi latihan diberikan dengan menggunakan e-learning. Pada tahun 1999, The Association for Counselor Education and Supervision
yang merupakan cabang dari American Counseling Association, menerbitkan 10 keterampilan teknis yang perlu dimasukkan ke dalam pengembangan program pendidikan di jurusan psikoterapi. Keterampilan yang dimaksud diantaranya pengetahuan tentang pedoman dan etika dalam melakukan konseling online, pengetahuan tentang kelemahan dan kelebihan konseling online. Beberapa kelebihan yang diperoleh dari konseling online yaitu konseli dapat membaca kembali surat elektronik yang pernah diperoleh untuk refleksi diri. Surat elektronik yang diperoleh juga berguna untuk dibaca kembali ketika mengalami masalah serupa terulang kembali. Layanan surat elektronik juga memiliki kemudahan yakni dapat membantu konseli mengatasi masalah dengan cepat. Manfaat lain yang diperoleh terkait dengan pengungkapan perasaan pada saat konseli menuliskan permasalahannya pada teks surat elektronik, secara tidak sengaja ia telah masuk dalam proses eksplorasi diri dan katarsis. Kebaikan layanan konseling online tidak hanya diperoleh oleh konseli tetapi juga oleh konselor. Konselor dapat memperdayakannya sebagai media untuk mengembangkan layanan yang inovatif. Layanan tersebut akan semakin menguatkan hubungan baik dengan guru, orang tua, dan siswa. Hal tersebut sejalan dengan salah satu peran konselor, yakni berkolaborasi aktif kepada pihak terkait demi mengoptimalkan pelayanan yang memandirikan. Berkembangnya layanan konseling online mendapatkan sambutan baik dari badan-badan konseling dunia. Munculnya rumusan etika dan pedoman pelaksanaan konseling online sebagai standar etika pelaksanaan konseling online membuktikan bahwa konseling online telah diakui secara legal. Malaysia juga telah mengakui layanan ini dengan memberikan pedoman dan etika layanan konseling online yang termaktub dalam kode etik konselor. Selanjutnya, ada 5 kategori konseling online saat ini menurut Barak dan Grohol 2011. Di antaranya, yang pertama ada psikoterapi dan konseling online, yang kedua situs website psikoedukasi, yang ketiga intervensi interaktif panduan mandiri, yang keempat grup dukungan online dan blog, yang kelima ada intervensi online lainnya. Dan selanjutnya ada 3 kategori cyber counseling masa depan menurut Barak dan Grohol 2011. Yang pertama ada konseling dan psikoterapi online, mengulas masa depan interaksi psikoterapi terapeutik berbasis internet. Yang kedua, ada interaktif intervensi yang dipandu sendiri menjelaskan bagaimana sebagian besar intervensi berbasis web ini dapat menjangkau lebih banyak orang daripada yang dapat dilakukan konseling perorangan. Yang ketiga, jenis intervensi daring lainnya termasuk 3 subkategori. Selanjutnya ada konsep dasar konseling online. Pengertian konseling online sendiri dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi interaksi antara konselor dan konseling tidak hanya terjadi dalam hubungan face to face tetapi dalam dilakukan secara virtual melalui internet dalam bentuk cyber counseling. Oleh karena itu, konselor perlu beradaptasi dan mempersiapkan diri secara baik dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Layanan konseling daring atau sinonim pula dengan beberapa istilah teknis ilmiah, yaitu ada cyber counseling, e-counseling, online counseling, web counseling, e-terapi, virtual counseling, internet counseling, email terapi, telecounseling atau telemental health intervention. Menurut Schiller 2009 adalah proses pemberian bantuan psikologis dari seorang profesional helper yang profesional kepada seorang konselor yang memiliki masalah dan tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri yang bersifat virtual atau berlangsung melalui bantuan koneksi internet. National Board of Certificate Counselor 2005 menyebutkan konseling dengan istilah konseling maya atau konseling jarak jauh. Cyber counseling memungkinkan konselor dan konseling untuk bertatap muka tanpa kehadiran fisik atau dapat dilakukan kapan saja di mana saja.
Menurut Murphy dan Michel 1998 menjelaskan bahwa ada dua jenis layanan konseling cyber counseling, yaitu asinkronos dan sinkronos. Asinkronos merupakan komunikasi yang bersifat atau searah, seperti komunikasi melalui email, radio, dan televisi. Adapun sinkronos merupakan komunikasi yang bersifat dua arah, sehingga memungkinkan konselor dan konseling dapat berkomunikasi secara langsung melalui alat komunikasi seperti telepon, video conference, chat teks, dan lain sebagainya. B. Ada prinsip komunikasi dalam lingkup online. Ada sinkron atau asinkron. Tidak seperti pertemuan langsung, dunia maya menawarkan pilihan pertemuan di dalam atau di luar real time. Dalam komunikasi sinkron, konselor dan konseling duduk di depan komputer mereka pada saat yang sama, berinteraksi satu sama lain pada saat itu. Beberapa termasuk contoh dari konseling lingkup online yaitu adalah obrolan teks, obrolan multimedia, telepon internet, konferensi audio video, pesan instan, sistem pesan singkat, dan bahkan email dengan asumsi bahwa lawan bicara secara online dan bertukar pesan dengan cepat secara nyata. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Kelebihan konseling online dibandingkan konseling tatap muka, diantaranya 1. Memfasilitasi keterbatasan lokasi secara geografis, mobilitas, dan waktu. Yang kedua, memfasilitasi kecemasan konseling di saat harus bertatap muka. Yang ketiga, memfasilitasi untuk membicarakan hal yang bersifat intim atau tidak mungkin dilakukan secara konseling tatap muka. 2004 membagikan manfaat konseling online menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah kemudahan dalam aksesibilitas. Yang kedua, komunikasi terbuka, intim, dan internalisasi. Yang ketiga, ada zona refleksi. Yang keempat adalah menulis adalah terapi. Yang kelima adalah teleprompter dan transparansi. Dan yang keenam adalah multimedia. Materi selanjutnya adalah kelemahan konseling online. Beberapa hal yang menjadi kelemahan atau sebagai kritik atas konseling online dijelaskan sebagai berikut. Barak dan kawan-kawan 2008 dan Roisland dan kawan-kawan 2004 diantaranya 1. Tidak tersampaikan bahasa nonverbal dari konselor maupun konseling. Yang kedua, tidak terjamin kerahasiaan atau kepercayaan. Yang ketiga, belum ada landasan yang jelas. Yang keempat, tergantung pada infrastruktur teknis. Yang kelima, salah baca pada terapi online berbasis teks berpotensi menciptakan kesalahpahaman dari pembaca. Kesimpulannya adalah perkembangan konseling daring telah mengubah aksesibilitas dan penyediaan layanan kesehatan mental secara signifikan, beralih dari interaksi berbasis komputer ke platform canggih yang memfasilitasi komunikasi real time antara klien dan konselor. Perkembangan ini menyoroti semakin dikenalnya konseling daring sebagai cara yang sah dan efektif untuk menyediakan dukungan psikologis di era digital. Selesai sudah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelum kami mengakhiri presentasi kali ini, dalam kesempatan terakhir ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah digital konselor dan teman-teman yang telah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dari kami sebagai presentator dan kelompok. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih luas bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.